Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, saya Fikri Ananda Rahmawan dari mahasiswa Magister Sains Manajemen. Dan hari ini saya ingin menjelaskan sekaligus memberikan tutorial, gitu ya, bagaimana cara menganalisis regresi data panel, begitu. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan dulu secara singkat gitu ya. Sebenarnya regresi data panel itu apa dan digunakannya kapan gitu. Nah, sebenarnya regresi data panel itu digunakan ketika data yang dianalisis itu merupakan gabungan dari data cross section dan data time series begitu ya. Nah, seperti yang pada kolom Excel saya ini, kita dapat melihat di sini datanya, yaitu data cross section di mana ada sekitar kurang lebih 38 jumlah penelitian gitu ya. Yang artinya ada sekitar 19 perusahaan yang saya pakai di sini dengan time seriesnya adalah 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan 2021 gitu ya. Nah, jadi di sini saya menganalisis untuk variabel independennya, yaitu saya menggunakan ROA, dan variabel dependennya yaitu Y-nya saya menggunakan PBV. Nah, di sini saya ingin meneliti bagaimana pengaruh profitabilitas itu terhadap terhadap variabel dependennya, yaitu firm value gitu ya, atau PBV gitu. Nah, kita langsung saja buka eViews ya teman-teman semua ya. Mohon ditunggu teman-teman. Oke, coba kita ketik eViews. Nah, oke, bisa klik. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi di dalam regresi data panel ini kita akan menemukan 3 pendekatan yang akan digunakan untuk menentukan model pada regresi data panel. Yang pertama yaitu Common Effect Model atau CEM. Ada juga FEM atau Fixed Effect Model, ya, dan juga ada Random Effect Model gitu ya. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan model dari hasil dari regresi data panel gitu ya, analisis regresi data panel. Nah, model-modelnya adalah 3 itu, yaitu CEM, FEM, dan REM gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman sebelumnya saya beritahu dulu bahwa penggunaan eViews ini terserah teman-teman, sepunyanya teman-teman aja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan input datanya langsung ekspor dari Excel teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara manual gitu ya. Cuman di sini saya akan memberikan contoh menggunakan cara ekspor Excel langsung gitu, biar teman-teman lebih mudah. Oke, kita langsung klik tadi. Nah, kita akan masuk di dokumen. Tadi saya simpan di dokumen ini. Oke, nah kita akan klik di sini data. Nah, kita akan menggunakan ini. Kita klik, kita open. Ya.
Oke, mari kita tunggu terlebih dahulu teman-teman datanya. Baik. Di dalam pengujian ini nanti dalam pemilihannya gitu ya, kita akan menggunakan 3 uji teman-teman, yaitu ada uji Chow test gitu ya, ada uji Hausman dan uji Lagrange multiplier. Nah, itu nanti akan kita lihat di setelah ini. Nah, ini adalah input datanya. Nah, sebelumnya teman-teman perlu saya jelaskan terlebih dahulu, ketika teman-teman melakukan input data menggunakan cara yang tadi, teman-teman harus lihat, harus perhatikan bahwa teman-teman harus menggunakan format seperti ini, di mana headernya ini harus berbentuk kode gitu ya. Ini harus ada kode ya. Lalu di sini akan ada tahun. Terus penulisan urutannya kita akan memasukkan variabel Y dulu, baru variabel X gitu ya. Sehingga akan langsung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa next. Next lagi. Nah, seperti ini, lalu bisa di next lagi. Oke. Nah, ini datanya sedang diproses, teman-teman. Ya. Ini nanti outputnya akan menjadi otomatis, teman-teman. Jadi hasil dari input data ini, mereka akan langsung mengidentifikasi datanya itu berupa data panel, gitu ya. Dan mengidentifikasi cross sectionnya itu berupa kode dan time seriesnya itu dengan kode tahun, seperti itu teman-teman. Baik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sudah langsung keluar seperti ini dan basis strukturnya langsung data panel. Oke, kita langsung finish saja teman-teman. Kita langsung masuk ke analisis. Nah, ini untuk ketika keluar seperti ini kalian klik yes ya. Nah, kan keluar seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita buka saja. Wih. Maaf teman-teman. Yang pindahkan saja ini ke sini. Nah, cara penganalisisannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini teman-teman klik Y-nya, lalu teman-teman shift, terus arahkan panah ke atas, atau teman-teman bisa menggunakan klik, lalu kalian kontrol sambil klik lagi. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan, teman-teman open ask equation teman-teman. Nah, nanti di sini akan keluar seperti ini. Nah, ini yang perlu kalian lakukan teman-teman. Nah, karena equationnya harus seperti ini, di mana konstanta plus X gitu ya, maka teman-teman harus memindahkan konstantanya. Ini bisa dihapus, lalu digeser, setelah ditulis D, lalu di spasi. Nah, teman-teman bisa ke sini. Nah, ini ada, seperti yang tadi saya bilang, pendekatan modelnya itu ada 3 teman-teman. Non ini berarti chem, fix ini berarti fem, dan random ini adalah rem gitu ya. Nah, kita mulai dengan chem dulu teman-teman. Oke, keluar hasilnya seperti ini teman-teman, gitu ya. Ini ganggu ya. Oke, nah seperti ini kita freeze dulu ya, karena kita akan melihat, kita akan menyimpan ini sebagai hasil regresi, karena ini adalah hasil regresi teman-teman. Jadi kita harus simpan bila mana nanti kita menggunakan regresi yang mana gitu ya. Ya, ini kita cem, kita bisa minimize. Lalu yang ini hasil equationnya kita bisa hapus gitu ya. Kita lakukan lagi analisis. Sekarang kita melakukan analisis untuk fem teman-teman ya. Nah, kita bisa seperti ini. Lalu kita ubah ke fix.
Kita masukkan. Dan ini keluar hasilnya, teman-teman. Sama seperti tadi, teman-teman, jangan lupa di freeze terlebih dahulu. Kita akan simpan. Gitu ya. Kita beri judul fem ya. Untuk ini fem. Oke. Lalu kita bisa minimize lagi. Nah, untuk menguji likelihood atau kita menguji tentang kita akan menguji untuk ini dulu ya teman-teman ya. Kita akan menguji untuk uji rem dulu gitu ya. Kita akan langsungkan uji rem dulu teman-teman. Uji rem, kita masukkan uji rem. Nah, ini adalah hasil uji rem. Nah, ini kita freeze dulu. Lalu kita kasih judul rem gitu ya. Lalu kita bisa simpan. Oke. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, gitu ya. Dalam pengujian model itu kita ada tiga uji, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah uji Chow. Ini untuk menguji penggunaan CHEM atau FEM. Uji Hausman ini untuk FEM atau REM. Dan uji Lagrange multiplier itu tadi untuk CHEM atau REM, teman-teman. Nah, ini kita langsungkan untuk uji CHEM dulu ya. Uji Chow test gitu ya. Oke, kita bisa keluarkan. Ini akan keluar lagi seperti tadi, teman-teman. Ya. Nah, untuk menguji uji Chow, Hausman atau Lagrange multiplier, kita bisa menggunakan cara ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman klik tadi view ya, setelah melakukan equation, klik view, teman-teman bisa langsung masuk ke likelihood. Ini adalah uji Chow test, teman-teman ya. Kita bisa langsung klik. Oh, maaf. Ternyata salah. Maaf teman-teman, salah. Jadi menggunakan FEM ternyata teman-teman harus modelnya ya. Menggunakan FEM teman-teman. Saya salah. Nah, kita menggunakan FEM dulu. Nah, untuk menguji, ingat untuk menguji Chow test teman-teman harus menggunakan FEM ya teman-teman ya, bukan CHEM ya. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke redundant ini. Ini adalah uji Chow test. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Nah, di dalam hasil ini kita bisa melihat bahwa ternyata nilai probabilitas atau alfanya ini menunjukkan yang di section F ini menunjukkan di atas dari 0,05 teman-teman ya. Pun juga dengan chi-square-nya. Nah, berarti ini menandakan bahwa yang akan di dalam uji Chow ini kita akan menggunakan common effect model, teman-teman. Nah, berarti fixed effect model ini jelas tidak digunakan, teman-teman ya. Tidak digunakan sehingga bisa kita lakukan pewarnaan gitu ya. Ini berarti sudah tidak kita gunakan, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah tidak mungkin menguji FEM, maka uji Hausman ini akan keluar dari list uji kita, teman-teman. Ya, karena kita tidak menggunakan FEM, maka sekarang kita akan menguji dari Lagrange multiplier. Apakah hasilnya kita akan tetap menggunakan CHEM atau tidak gitu ya? Apakah hasilnya akan sesuai gitu ya? Apakah akan konsisten, teman-teman? Mari kita cari. Nah, kita di sini baru kita menggunakan CHEM ya, teman-teman ya. Di sini untuk menguji Lagrange multiplier kita menggunakan CHEM.
ya. Ingat harus menggunakan CEM, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung view. Mengujinya adalah kita langsung klik yang Lagrange multiplier, teman-teman. Kita bisa klik. Nah, keluar hasilnya, teman-teman ya. Ternyata alfanya kita langsung melihat pada nilai Bruce Pagan ini, teman-teman. Nah, di Bruce Pagan ini nilai alfanya itu melebihi 0,05, teman-teman, yang artinya Lagrange multiplier ini menunjukkan bahwa tetap CEM yang digunakan gitu ya, karena melebihi 0,05 gitu. Maka dari itu kita akan menggunakan interpretasi dari model CEM, teman-teman. Nah, langsung kita cari ininya, minimize. Nah, ini adalah CEM. Nah, dari hasil ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa kita mendapatkan model dari CEM ini, di mana modelnya berbentuk 2,575 ya, maaf teman-teman, di mana Y sama dengan 2,575 ditambah tadi ternyata minus ya pengaruhnya 0,0144 X gitu ya, yang menandakan bahwa ketika ada kenaikan satu satuan dari profitabilitas itu menurut hasil dari penelitian ini tuh malah menurunkan nilai perusahaan gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, ini adalah hasilnya, teman-teman ya, hasil dari regresi data panel gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan uji-uji lain gitu ya. Teman-teman bisa mencoba sendiri menggunakan data teman-teman. Bisa jadi teman-teman bisa menggunakan VEM, bisa menggunakan REM gitu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.